sampai ini praktekin dulu. Nah, ini saya akan jelaskan. Ini ilmu harus dipraktekkan. Ya kan? Ini contohnya. Ini contohnya. Yang namanya niat, ya kan? Tapi cuma niat aja, dilihat aja. Haus. Lihatin aja kira-kira hausnya itu bisa datasinya. Tapi kalau niat yang solihah adalah harus ada afalnya. Kalau niat karena haus, ya dipraktekkan bismillah meminum. Misalkan ini contoh namanya niat. Ya kan? Ini strategi aja lah haus. Mau jelasin bukan ngomong. Nah ini kan kaitannya. Jadi kalau kita lapar, cuman lihat saja, nggak ada makan itu lapar sudah bisa, haus juga sama. Termasuk niat dalam zakat kah, wakaf kah, dalam niat menentukan zakat aja. Nggak usah pakai lisan. Kalau ada ulama yang mengatakan harus pakai nawaitu atau zakat, gitu ya. Zakat tahu gitu saudara. Tapi cukup sebenarnya niatkan dalam hati saya niatkan zakat. Nah ini kembali tadi saya belum sampaikan sebetulnya. Kenapa masyarakat ini sudah melewat ya? Kenapa masyarakat tidak mau bayar zakat tapi belum sampai 217 triliun? Karena lembaga zakat jarang ada yang membacakan doa itu. Karena dalam surah At-Taubah ayat 103 saya sering menyampaikan di beberapa forum juga kan. Karena memotong tadi min amwal ini bisodakotan bisohirum waktu zaki dia udah ya. Padahal ada wasolli alaihim dan doain mereka. Nah dalam kes wakaf, dalam wakaf uang semestinya ada juga itu. Ketika orang wakaf 10.000 harus ada print out terima kasih atas wakafnya, semoga harta Anda berkah, murah jodoh gitu. Ya kan? Itu kan modernnya. Kalau tidak misalkan ketika orang transfer di transferan juga harapannya harus ada ide seperti itu tuh. Wasol lialim. Atau orang datang mau bayar zakat kemana itu apa? Ada bagi doain. Ya kan? Jazakallah khair gitu kan. Karena apa? Wasol lialim ini yang lupa ini bagi zakat. Inna sholataka sakanul. Karena doamu membuat hati mereka tenang. Kenapa nikah menjadi sakinah mawaddah warahmah? Oh, itu episode berikutnya itu. Padahal mataku mau dengar. Bukan apa-apa, Ibu Intan sudah siap-siap dengerin. Nah kayak ini contohnya ya. Ada yang pakai nikah wakaf uang 5 juta per bulan selama tahun. Ini ada model-modelnya. Contohnya lembar kesediaan donasi wakaf per bulan cewek. Nah, ini ada juga model, saya akan coba ingat, kita punya waktu 2 menit lagi atau berapa? Sudah habis ya. Tapi minimal nih, coba kita lihat, kita perlu bacakan, tinggal dilihat aja slide-nya. Ini wakaf 10 juta apa yang dilakukan? Nah ini ada sampai, nih yang ambulan ya. Mobil ambulan yang dilihat, orang di ambulan itu manfaatnya itu yang wakaf selama ambulan berjada ya. Nah itu. Nah kemudian wakaf di Muhammadiyah ini sampai berapa ini? 2.221 hektar loh ya punya Muhammadiyah, termasuk UMJ, rumah sakit. Nah ini sedekah sawah ini dari Quran. Karena cara sawah udah nggak ada susah, ya kan? Karena kenapa? Indonesia luar biasa kan? Apa namanya padi aja impor dari Thailand. Makanya dia agak konsep untuk sedekah sawah. Ini waktu saya menghadiri internasional tani filantropi yang ada di ini tujuannya. Ini model yang termasuk produk Al-Azhar juga sama ini modelnya. Dia ada model pakai kartu asuransi. Ada orang yang berwakaf karena baca itu 100.000 berapa keuntungannya? Orang berwakaf 100.000 bisa dapat 1 tahun itu sampai 3 juta loh. Kalau dia sakit, kalau dia nginep di hotel Sofian Syariah itu dapat 100.000. 50.000 dapat 100.000 itu yang inovasi yang saya bilang tadi, buat sesuatu yang baru dan berbeda asal tidak nyeleneh.
Ini yang kita lihat. Ini wakaf produktif. Ini di diskon ya, benefitnya tuh. Rumah sakit karena kecelakaan 3 juta per tahun. Kalau meninggal 3 juta. Bila meninggal kecelakaan 5 juta. Wakaf produktif enak dari Indonesia. Ini 100 ribu, cuma 100 ribu dalam tahun. Ini bisa dilihat ada 100 ribu kan. Yang ada ini berapa ini? Ini bisa lihat model-modelnya ini ada namanya wakaf cut ya, goal ya, jadi 20 ribu. Ada sampai 500 ribu. 5 juta. Oh ya, waktu itu saya ditawarkan di hotel itu ada yang 250 ribu dia. Ini sampai ada yang 500 juta. Wakaf wasiat. Jadi waktu itu mau wasiat apa ini? Platinum Oke ini saya yakin ini sudah disampaikan semuanya. Yang jelas kita tutup aja ini. Silakan dibaca karena baru datang. Silakan Pak Ginanjar. Kelihatan nggak? Penduduk masyarakat Indonesia umumnya masih memahami dan mempraktikkan wakaf jualan hak sosial apabila perlu ada presentasi wakaf produktif yang lebih luas sehingga pemahaman dan bisa menggunakan wakaf produktif sosial. Perlu ada implementasi dan mempraktikkan wakaf produktif secara nyata dengan masyarakat dengan pemahaman yang baik termasuk melalui PKS sehingga menghasilkan keuntungan masyarakat khususnya memanfaatkan perlu ada pembebasan dan inovasi betul dalam pemahaman wakaf produktif sehingga masyarakat semakin berbeda dan menjadi praktek yang misalnya wakaf aktif atau realisasi atau Oke, jadi ada modelnya. Tadi kan bicara tentang MPL ya, yang lebih macet. Hadirnya ada JKS, harapannya tadi meminimalisir masyarakat dari rentenir. Kalau sekarang masyarakat rentenir luar biasa. Cukup SMS time 1 jam gitu kan. Itu semua rentenir tuh. Kita ada catat di pohon-pohon tuh Pak ya. Itu ini kasus yang luar biasa. Sebelum saya bukan. Jadi rata-rata pedagang yang ada di Ciputat saya jumpai padahal jualannya enak sekali. Bubur ayamnya enak, ayam bakarnya enak, terus ada yang orang jualan gorengan luar biasa enak katanya. Tapi dia terjerat oleh rentenir. Hingga darat karena yang harian kerjanya jualan, akhirnya bangkrut luar biasa. Bahkan ada juga yang cerita ke saya, saudaranya dia punya utang 3 juta. Karena udah bayar 10 bulan, jarak-jarak kan sebenarnya lunas ya. Tapi kata rentenirnya lunas, karena yang dibayar bunganya 10%. Berarti dia kebetulan sakit yang mendadak luar biasa tahunan. Awalnya utang 3 juta jadi 100 juta. 100 juta. Masih ingat dulu yang meninggal yang itu ditembak di Jenokta. Itu kan gara-gara apa? Jadi harapannya tadi sekali lagi wakaf produktif mau zakat produktif itu adalah memberikan solusi tadi 4M merubah mustahik menjadi muzaki dengan adanya pemberian modal, pelatihan entrepreneur. Karena masyarakat ini kebanyakan buat ada kuburan saja, jadi mati suri, masjid saja, ya kan? Madrasah saja tadi yang dimakan Pak Azrail semestinya ada nilai-nilai surplus, ada hasil keuntungan yang bisa dikembangkan. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Akhir kata dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Ini nomor handphone saya, ini juga saya. Kalau barangkali nanti kalau ada konsultasi dan sebagainya bisa disampaikan. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat kajian lebih mendalam tentang apa kajian yang saya sampaikan, itu alhamdulillah bisa dicek, dicari aja di Google, di YouTube lah ya. Ketik aja Muhammad Zen, nanti keluar Mahir Zen. Tapi kalau ada sekitar 257 video atau ceramah-ceramah di kementerian di berbagai daerah
di Indonesia ya, dari Subang, dari mana kan, dari Sabang, tapi belum sampai dari Sabang sampai Merauke, baru sampai dari Tanah Abang sampai Rawabangke aja. Baik, ini saja yang saya sampaikan, semoga ada manfaat dari kita semuanya. Sekali lagi yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya sendiri. Akhir kata, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Zain atas ilmunya.